para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sudah berada di segmen terakhir nih Ustaz. Ya, mungkin ada hal lain yang perlu Ustaz sampaikan. Tafadhal. Ya, pemirsa Aceh TV rahimahullah. Poin yang ketiga tadi ya. Negara. Kita tetap bisa beristiqomah dalam ketakwaan tadi. Yang ketiga itu adalah lebih giat dalam berdakwah. Jadi kalau tadi yang pertama itu melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah dilakukan, ketaatan-ketaatan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Yang kedua tadi menjaga amalan dan aktivitas kita supaya tidak terpengaruh oleh kemaksiatan karena kemaksiatan itu akan menggerus kebaikan. Membuat kita malas untuk beribadah. Nah, yang ketiga itu adalah lebih giat berdakwah karena bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu petunjuk, hudan linnas. Jadi wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Nah, tidaklah kami utus engkau Muhammad, yakni yang Al-Qur'an yang Rasul bawa itu kecuali untuk menjelaskan segala hal, segala sesuatu. Nah, artinya apa? Di dalam Al-Qur'an mengandung petunjuk, kompas kehidupan. Jadi kalau kita melakukan suatu perjalanan pulang kampung misalnya mudik, maka tentu kita butuh kompas, butuh petunjuk arah gitu. Kalau enggak nanti kita akan tersesat, nyampe ke kampung yang ada nyasar kemana-mana. Betul. Nah, maka supaya kita tidak tersesat dalam jalan kehidupan ini, maka kita menjadikan Al-Quran, senantiasa merujuk pada Al-Quran, karena itulah kompas, petunjuk yang akan menyelamatkan kita selama mengarungi kehidupan di dunia ini. Baik, Ustadz, ini kayaknya ada yang ingin interaktif dengan kita. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Sukiono. Pak Sutiono di Pekanbadak. Masya Allah. Dekat tetangga. Iya, silakan Pak. Gini Ustaz menjawab, saya kan bertanya dan perlu tahu masalah pendidikan. Betul. Yang sedang Ustaz bicarakan sekarang. Perlunya pendidikan. Iya. Tetapi pendidikan umumnya orang Muslim di dunia ini, baik di negara lahirnya Nabi kita walaupun di luar, itu nampaknya kalau pendidikan di luar agama, nampaknya kita ketinggalan jauh daripada dengan bangsa-bangsa lain yang Barat, ya. non-Muslim. Betul. Padahal pendidikan itu berasal dari negara Arab sana gitu dulunya. Iya. Apa kesalahannya? Padahal pendidikan kalau di Indonesia lah, kita tarik benang merahnya di Indonesia aja. Sebelum merdeka kita udah ada pendidikan seperti daya-daya, mata dan sebagainya. Sebelum ada pendidikan umum. Iya. Mengapa jadinya ketinggalan untuk meraih teknologi yang dibutuhkan dengan manusia juga sekarang ini. Betul. Nah, itu yang saya yang bingung. Saya pikir-pikirkan sendiri nggak sanggup saya mikirkan. Iya, betul. Iya. Allah. Ini kebetulan saya nonton di Aceh TV. Nah, ini saya bertanya kepada Ustaz Menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih nih Pak Sutiono di Pekanbadak. Ini super sekali nih. Kalau kata Pak Mario Teguh, super sekali pertanyaannya. Ini menarik ya, karena Oke, silakan. Akhir-akhir ini, dewasa ini, yang ditangkap oleh kaum muslimin, yang namanya muslim itu harus menuntut ilmu agama. Ya. Dan cenderung anti kemodernan atau cenderung anti science. Padahal tidak seperti itu. Dalam Islam Berarti itu salah paham. Ada yang salah informasi di situ. Disinformasi. Karena orang itu biasanya bertingkah laku itu dipengaruhi oleh mafahim, pemahaman dia tentang kehidupan, tentang sesuatu. Dan mafahim itu dipengaruhi oleh informasi yang didapat. Betul. Jadi kalau informasinya salah, maka yang dicerna dalam otak itu salah, tingkah lakunya juga salah gitu. Akhirnya dia membenci ilmu yang non agama.
akhirnya seperti itu. Jadilah orang yang anti kemajuan. Betul sekali. Padahal di masa lalu, ya, saya juga dulu menelusuri. Gitu ya. Kenapa Muslim di masa lalu mereka menghasilkan teknologi yang luar biasa, melebihi zamannya gitu. Ketika saya baca tulisan Dr. Tariq Suwaidan misalnya, beliau berbicara tentang dari puncak Andalusia. Andalusia itu sebuah wilayah di Spanyol dan Portugal sekarang. Itu tahun 714 Masehi itu berhasil difutuh, ya, dibebaskan oleh kaum muslimin. Waktu itu gubernur Afrika Utara namanya Musa bin Nusair mengutus panglimanya Tariq bin Ziyad menyeberang ke Spanyol. Dan yang ingin saya jelaskan di sini bahwa ada fenomena yang tidak lazim waktu itu. Ketika rumah-rumah penduduk Eropa itu tidak ada lantainya, jadi masih berlantai tanah, kamarnya cuma satu, tidur rame-rame, sarana pembuangan najis itu di mana-mana, lempar sana lempar sini, bau luar biasa, jalanan tuh kotor dan gelap kalau malam sehingga kriminalitas tuh tinggi. Dan juga setiap penyakit itu dibiarkan seperti itu, tidak ada obatnya. Bahkan ada orang gila itu dianggap kemasukan setan, jadi hanya dipasung aja gitu. Nah, sementara ketika Tariq bin Ziyad masuk dan kaum muslimin menerapkan Islam di Andalusia, yang pertama beliau laksanakan adalah mendirikan tempat pendidikan, tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan. Karena tempat ibadah dulu berfungsi multifungsi gitu. Masjid itu sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pendidikan. Kemudian yang kedua, beliau membangun jembatan-jembatan. Karena Andalusia itu salah satu wilayah yang banyak sungai. Untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Dan itu tidak pernah dibangun di wilayah manapun di Eropa waktu itu. Jadi dibangun gedung-gedung megah, tempat-tempat riset. Sampai-sampai ada sejarawan Prancis yang mengatakan kalau sekiranya perang di Caen itu Prancis Selatan menghadapi kaum muslimin pasukan Andalusia itu di Prancis di Prancis Selatan sekitar 30 kilo sebelum kota Paris. Jadi dia katakan kalau sekiranya perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin, Barat itu lebih maju dari sekarang. Artinya ada kekecewaan di situ karena kaum muslimin kalah. Gitu. Kekecewaannya apa? Kalau kaum muslimin menang sampai menduduki Prancis, mungkin Eropa lebih maju. Gitu, lebih hebat kemajuannya gitu. Artinya apa? Dia mengakui bahwa Eropa maju karena Islam, karena kaum muslimin. Itu satu. Yang kedua, banyak ya ahli-ahli agama, ya, ahli-ahli fikih Islam, ya, ulama-ulama kaum muslimin di masa lalu itu mereka juga ahli sains. Artinya tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmu agama, ilmu sains dalam Islam. Ilmu agama itu fardu ain, setiap muslim itu wajib mempelajarinya. Ilmu sains, setiap muslim itu didorong untuk mempelajari apa yang dia suka. Jabir Ibnu Hayyan, dia seorang ulama fikih, tapi dia juga menghasilkan banyak larutan kimia, dia kemudian menghasilkan dasar-dasar ilmu kimia. Begitu juga Ibnu Al-Haisami. Ibnu Al-Haisami itu dia seorang ahli fikih, juga salah satu ulama waktu itu. Dia ahli teknik sipil, ahli konstruksi jembatan. Jadi waktu itu dia ikut sayembara di Mesir untuk bikin bendungan Sungai Nil, diundang oleh gubernur Mesir. Setelah dia keliling-keliling Mesir, dia lihat piramida yang luar biasa gitu. Dia katakan luar biasa orang Mesir. Orang yang sanggup bikin piramida saja nggak sanggup bikin bendungan Sungai Nil, apalagi saya yang nggak sanggup bikin piramida. Akhirnya gubernurnya marah, dia nggak jadi, dia bilang ke gubernurnya, mohon maaf gubernur, saya nggak sanggup bikin bendungan. Akhirnya gubernur marah, dipenjara dia, jadi tahanan rumah. Selama bertahun-tahun dia jadi tahanan rumah, beliau meneliti tentang lensa kacamata. Nah, dia kemudian menemukan solusi untuk orang-orang yang punya penyakit rabun dekat maupun rabun jauh. Nah, gitu. Jadi dia salah satu orang yang menjadi peletak dasar lensa, termasuk juga penemu kacamata muslim. Jadi harusnya kalau ada muslim yang berkacamata nih kayak Ustadz Azanul ini berterima kasih kepada Al-Haisami, bukan kepada ilmuwan barat gitu. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ahli kedokteran Islam. Bahkan sampai abad ke-17 di Eropa itu kitab beliau Qanun fit Tibb, ya, dasar-dasar ilmu pengobatan diterjemahin oleh orang barat jadi The Canon of Medicine. Nah, gitu. Itu sampai abad ke-17 menjadi rujukan utama di universitas kedokteran di Eropa. Artinya bagaimana kaum muslimin itu selain dikenal sebagai ahli agama, sebagai mujahid, mereka juga sebagai saintis, dokter,
kemudian ahli kimia, ahli matematika, bahkan kalau tidak ditemukan angka 0, mungkin sampai sekarang Eropa masih pakai angka Romawi itu. Kalau 1000 mungkin gampang buatnya gitu. Kalau 10 kan X, kalau 1000 mungkin C, kalau 10.000 XC. Kalau misalnya 1 juta, 1 triliun, nah bagaimana itu nulis angka Romawinya? Iya, ya. Baik. Nah, jadi oleh karenanya ya tadi Islam tidak anti kemajuan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya tempat-tempat ibadah tadi yang sebenarnya fungsinya sangat luar biasa banyaknya di zaman keemasan Islam, diberdayakan seperti dahulu, maka luar biasa akan lahir. Betul. Ilmuwan bukan sekedar ulama, ustadz, tapi ilmuwan yang punya kontribusi besar untuk memajukan Islam dan umat Islam kan seperti itu. Betul. Nah, berarti nanti pada pertemuan ke depan kita akan coba bahas bagaimana peran masjid ini ya yang melahirkan tempat sebagai tempat pendidikan, tempat pendidikan, tempat pemberdayaan umat dan seterusnya ya yang sudah pernah di zaman-zaman sebelumnya dilakukan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua dan juga kepada Ustadz Rizal Fahmi ST dan kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.